dari tangan Allah. Judul pada kesempatan ini adalah pemberian Allah dalam jerih payah manusia. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-24 memiliki beberapa related ayat lainnya. Ayat-ayat yang related dengannya kita akan bahas nanti. Namun yang pertama kita mau sama-sama tangkap pesan Tuhan ini, bahwa hidup sesungguhnya menjadi lebih baik karena kesadaran akan pemberian Allah. Jadi sesungguhnya Pengkhotbah 2 ayat 24 di sana tertulis, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ayatnya di sana tertulis mengatakan bahwa nggak ada yang lebih baik bagi manusia daripada si manusia itu makan dan minum bersenang-senang hasil dari apa yang dia kerjakan. Ya, memang benar, di mana ayatnya pun juga tertulis, siapa tidak bekerja tidak layak untuk makan. Ya. Nah, highlight kita yang pertama adalah menyadari. Jemaat Tuhan, hidup ini menjadi lebih baik bukan karena tingkatan atau prestasi yang Anda dan saya capai. Namun sesungguhnya hidup ini menjadi lebih baik karena kesadaran kita akan pemberian Allah. Jadi sesungguhnya di sini disebut bahwa jerih payah menghasilkan sesuatu untuk manusia nikmati. Namun di dalam jerih payah itu pun adalah pemberian Allah. Nah, dalam hal ini menjadikan kita orang yang tahu diri. Ketika kita sadar, kita jadi orang yang tahu diri. Ya, di tempatnya masing-masing mungkin boleh ucapkan sendiri buat dirinya, tahu diri. Ya, tahu diri. Nah, tahu diri itu penting bagi orang percaya karena penting bagi kita untuk memahami posisi Tuhan dan posisi diri kita. Jadi siapa dirimu bagi Tuhan, siapa Tuhan bagi dirimu, itu penting untuk dipahami. Karena ketika kita paham itu dengan proporsi yang benar, maka kita bisa bertahan hidup dalam rancangan Tuhan. Karena sesungguhnya hidup ini cuma hidup sekedarnya ketika Anda dan saya tidak dalam rancangannya. Ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan Anda dan saya ala kadarnya. Setiap kita diciptakan dengan rancangan yang luar biasa. Karena itu, apalah arti orang hidup tapi tidak dalam rancangannya. Karena itu, hidup ini menjadi lebih baik karena Anda dan saya tahu diri. Nah, bicara tentang hidup menjadi lebih baik, menyadari atau tahu diri itu menjadikan Anda dan saya mengerti tujuan hidup ini. Orang hidup gak tahu tujuan, antara dia tidak buat sesuatu atau dia takut melakukan sesuatu yang akhir ujungnya adalah nggak lakukan apapun. Nah, menjadikan kita mengerti tujuan hidup itu penting. Karena hidup setiap orang sesungguhnya adalah order by the Lord. Hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Dengan demikian, kita mesti peka untuk memenuhi pesanan Tuhan dalam hidup yang kita berikan kepadanya. Dalam hidup yang kita persembahkan, kita mesti peka memenuhi pesanannya. Ya, karena itu hidup gak bisa suka-sukanya, hidup harus sukacita, tapi gak bisa seenaknya. Karena sesungguhnya hidup yang paham akan pesanannya itulah hidup yang ngerti tujuannya. Ya, karena tanpa menyadari hal ini, maka Anda dan saya menjadi tidak peka bekerja dari dorongan hati yang beroleh pengertian dari tahu diri. Oleh karena itu, di kondisi masing-masing sekarang, Anda yang sedang mengerjakan sesuatu, Anda yang sedang menunggu sesuatu untuk dikerjakan, Anda yang tetap bekerja, Anda yang sedang menunggu pekerjaan yang baru, tahu diri supaya kita tetap mengerti tujuan hidup kita dari Tuhan. Karena tanpa kita tahu, kita paham, maka kita cuma jadi orang yang kecapean. Bisa kecapean karena kelelahan melakukan segala sesuatu tanpa tujuan, bisa juga kecapean karena nggak tahu mau lakukan apa.
Tuhan mau Anda dan saya hidupnya lebih baik. Karena itu hidup menjadi lebih baik karena kesadaran akan pemberian Allah. Nyadar kalau apa yang ada pada Anda dan saya adalah pemberian Allah. Lalu kemudian ayat yang related berikutnya dari Pengkhotbah pasal 2 tadi ada di Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-13. Tertulis demikian, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Perhatikan ayatnya, saya highlight, menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Yang kedua, memahami pemberian Allah mendatangkan kemampuan menikmati. Karena sesungguhnya mencapai belum tentu memiliki. Pada dasarnya kehidupan adalah sebuah proses yang harus dijalani, di mana dari proses lalu kemudian dijalani sampai kepada sebuah progres. Dari progres yang dicapai, lalu kemudian di dalamnya nanti ada proses lagi, yang mana proses itu dijalani, maka dia mengalami progres lagi. Dan terus demikian sampai akhirnya total dari apa yang kita lakukan Tuhan dimuliakan. Nah, setiap orang harus menghormati proses sampai mencapai apa yang Tuhan sediakan. Jadi Allah yang Anda dan saya sembah bukan Allah yang egois, ya, mendikte Anda dan saya untuk melakukan segala sesuatu hanya untuknya, sementara Dia tidak sediakan apa-apa. Tidak demikian, karena sesungguhnya Anda dan saya ada di hatinya Tuhan. Segala yang Dia buat dalam segala tatanan, aturan, perintahkan, memberi Anda kepekaan, dibantu setiap kita oleh Roh Kudus untuk bisa mengerti, sesungguhnya berujung pada apa yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Nah, oleh karena itu, jangan cuma sekedarnya melakukan. Karena sesungguhnya mencapai sesuatu belum tentu memiliki sesuatu itu. Nah, memiliki belum tentu menikmati. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Saya pernah dengar statement itu benar. Karena apa yang ditabur itu yang Anda dan saya akan tuai. Namun Tuhan memperhatikan alasan kita mengerjakan sesuatu, dan Tuhan memperhatikan dengan cara apa kita mengerjakan sesuatu itu. Karena itu memiliki belum tentu menikmati. Karena Anda bisa mencapai titik tertentu pada macam-macam manusia punya pencapaian yang dia senang. Ada yang suka mencapainya kekuasaan. Ada yang suka mencapainya banyaknya apa yang dia punya. Kalau yang senangnya pencapaian kekuasaan ya tentunya orang-orang yang senang di kartu namanya dengan titel yang penuh, sampai akhirnya titelnya lebih panjang dari namanya harus dicantumkan di situ. Belum lagi mereka yang punya pencapaian itu berada pada titik amount, ya, berapa yang dimiliki, barang yang dikuasai, ya, sementara belum tentu juga dinikmati. Saudara, menikmati hidup itu bukan tentang menikmati sebuah hasil kerja. Saya ulangi sekali lagi, menikmati hidup bukan tentang menikmati sebuah hasil kerja. Sesungguhnya segala pekerjaan yang kita lakukan adalah tentang melayani hati Tuhan. Harusnya demikian. Tidak ada pekerjaan yang sekuler. Yang ada adalah pekerjaan baik atau pekerjaan jahat. Hanya itu perbedaan. Karena sesungguhnya pekerjaan baik seharusnya dikerjakan tentang melayani hati Tuhan. Nah, kalau semua kita mengerti bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan, ya saya daftarin 3 aja lah.
Kesempatan itu dari Tuhan. Pendidikan itu dari Tuhan. Keahlian itu dari Tuhan. Oh tapi kan Pak, kalau nggak belajar juga nggak bisa. Iya, kamu juga bisa belajar ya karena dari Tuhan. Kesempatan itu dari Tuhan. Pendidikan juga, orang dididik belum tentu terdidik. Kemampuan untuk dididik oleh sebuah didikan itu pun dari Tuhan. Lalu kemudian bicara skillful, keahlian. Nggak ada orang lain tiba-tiba jago. Nah sementara orang itu harus melakukan praktis, itu pun dari Tuhan. Nah maka kalau sudah seharusnya, kita ini puas dengan apa yang kita kerjakan menyenangkan Tuhan. Karena kalau datangnya dari Tuhan, seharusnya kepada Tuhan semuanya kembali. Karena kelihatan ketika ada perubahan musim dalam hidup ini, di mana Anda dan saya mulai asik dengan sebuah pencapaian, lalu kemudian pencapaian itu harus, karena kalau Tuhan mau bawa Anda dan saya kepada progres yang berikutnya, maka yang ini harus dilepas dari kita. Nah, ketika ini dilepas dari apa yang kita sudah capai, nanti di situ kelihatan. Anda dan saya paham gak tentang pemberian Allah? Kamu menangisi apa yang lepas dari tanganmu, dari apa yang sudah kamu capai, atau kamu sedang menangis bahagia karena tahu Tuhan sedang bawa kamu kepada progres yang baru. Nah, yang ketiga, yang berikut related ayatnya dari Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Sesungguhnya bekerja adalah tentang menjadi berkat, bukan pencapaian kejayaan. Mari kita pahami itu. Saya highlight di situ, menerima bagiannya. Di situ ada ayat yang ditulis menerima bagiannya. Saudara mengukur diri dengan pencapaian orang lain adalah sebuah kebodohan sesungguhnya. Karena adalah melelahkan ketika kita mengejar sesuatu yang isinya adalah kompetisi. Jadi kita mesti paham bahwa menerima apa yang menjadi bagian kita itu menjadikan kita bahagia. Karena itu bekerja itu tentang menjadi berkat, bukan tentang pencapaian sebuah kejayaan. Nah, banyak kali perasaan kita jadi campur aduk karena mengukur diri dengan pencapaian orang lain. Nah, sesungguhnya ini penderitaan sekaligus pembodohan diri. Saudara, keberhasilan itu bukan tentang menjadi lebih unggul dari orang lain, namun menjadi seperti yang Tuhan inginkan melalui apa yang kita kerjakan. Itu nilai kekal yang harusnya kita kejar. Karena banyak kali orang-orang di usia produktif itu mengejar yang model begini. Tetangganya punya itu, dia mesti punya itu juga. Temennya punya itu, ya dia mesti punya itu juga. Saya bukan bilang mari jadi orang malas, gak perlu kejar apa-apa, bukan itu. Namun ini kita mesti paham ini. Saya berdoa setiap kita yang sudah dipimpin Roh Kudus dalam kesempatan ini bisa masuk lebih dalam. Karena ini konteks bicara tentang mengukur diri dengan pencapaian orang lain, itu mengerikan. Akhirnya hidup ini penuh dengan kompetisi. Nggak ada yang ngajak bertanding, tapi mempertandingkan diri terus-menerus. Ini capek. Ya, saya berdoa di ibadah kita ini dalam kesempatan ini, Anda yang menyaksikan ini juga recording saat ini, yang para pria nggak dapat istri yang supporter, ya.
tahu ya supporter bola tuh kan ya. Waduh, jadi kompor gitu ya. Si anu udah punya, kamu nggak punya. Si ini, wah ini memang kalau ada yang istrinya model begitu ya mending kita layani lagi, baptis lagi, tapi bibirnya aja yang dibaptis ya. Karena bicara tentang bahagia itu adalah menerima apa yang menjadi bagian kita. Saudara, satu kali Salomo pernah tulis ya, di sana Salomo bilang begini, Tuhan, dua hal aku, ya dia ada hal yang dia minta sebelum dia mati. Permintaannya begini, beri apa yang menjadi bagianku, itu salah satunya. Alasannya ada dua, supaya kalau aku kaya aku nggak berkata siapakah Tuhan itu, supaya kalau aku miskin ya aku nggak jadi jahat. Itulah kurang lebih ya kalau disimpulkan gitu ayatnya. Saudara, bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan setia, bekerjalah dengan jujur, dengan tulus ya. Kemudian persembahkan hasilnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampai kapan? Sampai kesenanganmu adalah menyenangkannya, maka kebahagiaan akan menjadi bagian Anda dan saya. Ketika kita habiskan semua kesenangan kita untuk menyenangkan hatinya. Habiskan dalam hal ini adalah upaya. Karena ketika kita habis-habisan mengupayakan menyenangkan hatinya Tuhan, maka kesenangannya Tuhan akan menjadi kesenangan Anda dan saya. Dan di situ kebahagiaan akan menjadi bagian. Berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Berkat Tuhan gak pernah salah alamat. Kita bekerja untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa Anda dan saya bekerja? Bukan karena takut miskin, tapi karena kita sudah diurapi untuk menjadi berkat. Nah, seorang yang diurapi menjadi berkat, maka dia harus fungsikan apa yang ada padanya, supaya dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Karena itu, bekerja itulah hidup yang bertanggung jawab. Anda dan saya bertanggung jawab merespon kehidupan yang Tuhan beri, iya dengan bekerja. Nah, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dan itu dimulai dari tidak menyusahkan orang lain. Bersyukur makanya buat para jemaat yang senior, yang suaminya meninggal, ada pensiun, yang ada peninggalannya. Ya, bersyukur juga buat kita yang punya anak, punya cucu masih sehat. Dan saya berdoa setiap kita terus bisa memenuhi panggilan Tuhan menjadi berkat. Ya, jangan seperti yang lain-lain yang nggak tahu kebenaran itu. Ya. Saya heran kalau ada orang tua yang suka ngejar-ngejar anaknya untuk berbalas budi, dengan istilah berbakti kepada orang tua. Jadi kalau udah gua tua, ya lu yang harus gantian ngasih ke gue. Saudara, kata bakti itu artinya adalah ibadah. Alkitab mengajar kita hormati ayah ibumu, bukan berbakti kepada ayah ibumu. Berbakti itu hanya kepada Tuhan. Nah, ini doa saya buat Anda yang masih sehat-sehat, punya anak, punya keturunan, punya cucu. Kiranya kita boleh sama-sama sampai kesudahannya terus jadi berkat. Ya, bukan jadi generasi yang memanfaatkan regenerasinya untuk bertanggung jawab untuk dirinya. Wah, ini ngaco nih. Ya, karena itu memang kita dipanggil kok untuk jadi berkat. Bahkan di dalam Yesus Anda dan saya sudah terlanjur diberkati. Mari menjadi bahagia dengan apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan sudah siapkan. Nah, yang terakhir, yang keempat, dari Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatan. Saya highlight ya, dengan hati yang senang.
Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Saudara, Allah berkenan kepada orang yang bersuka cita terhadap apa yang menjadi bagian. Karena itu penting penerimaan atas keadaan diri. Namun penerimaan atas keadaan diri itu berbeda dengan penerimaan atas keberadaan. Saya ulangi ya. Penerimaan atas keadaan diri itu berbeda dengan penerimaan atas keberadaan diri. Keadaan seharusnya bukan menjadi status Anda dan saya. Itu hanya sekedar keadaan. Keadaan kaya, keadaan miskin, itu keadaan harusnya bukan menjadi status. Ingat, hidup ini proses. Di dalam proses nanti akan ada ujung yang disebut progres. Dari progres akan ketemu proses yang baru. Nah, karena itu jangan sombong karena kekayaan. Dan tetap terhormat walaupun miskin. Karena karakter Kristus adalah tujuan akhir dari semuanya itu. Allah berkenan karena dalam apa yang kita kerjakan kita menggunakan cara Tuhan. Dan alasan kita melakukan adalah persembahan bagi Dia. Dan kita menjadi berkenan karena kita mencocokkan diri dengannya. Saya pernah beberapa kali mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah penjawab doa. Aminkan, percaya bahwa Dia jawab doa Anda dan saya. Bahkan sementara Anda sedang dengarkan kebenaran ini yang adalah pribadinya, Dia sedang jawab doa Anda dan saya. Dan saya juga berdoa kiranya Roh Tuhan memampukan Anda dan saya untuk peka terhadap jawabannya dan senang terhadap jawabannya. Karena ini yang seringkali terjadi, kita menyangka, kita berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Sementara jawaban doa darinya sudah terjadi sebelum Anda menyadari. Hanya saja kita yang gak suka dengan jawabannya. Nah, karena itu mari terus mengejar perkenanan Tuhan dengan cara bersuka cita dengan bagian yang kita terima. Karena dengan jalan itulah Anda dan saya mencocokkan diri dengan Tuhan. Karena bukan seharusnya Tuhan nyocokin diri dengan Anda dan saya. Nah, final dari pengakuan tentang pemberian Allah adalah diri kita diterima oleh-Nya. Sesungguhnya Tuhan adalah sumber dari segala yang baik yang telah Anda dan saya terima. Pelan-pelan saya penggal kata-kata. Tuhan adalah sumber dari segala yang baik. Saya ulang. Tuhan adalah sumber dari segala yang baik. Bukan hanya apa yang akan Anda terima, tapi dari apa yang Anda dan saya sudah terima. Karena itu jadilah terikat dengan sumber pemberi, bukan terikat dengan pemberiannya. Mari kita berdoa.